Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif di SD Negeri Bojong 1. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum acara sosialisasi budaya positif kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian sosialisasi budaya positif, yang kelima penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca umul kitab. Ala hadiyaniyah ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal jami'il muslimin amin. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Menginjak acara selanjutnya yaitu yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Bojong 1 kepada Bapak Juhari SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Bojong 1, pertama dan paling utama marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat
berkumpul dalam rangka sosialisasi budaya positif di SD Negeri Bojong 1. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang-terang. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka pelaksanaan guru penggerak di SD Negeri Bojong 1, kita memulai berbagai macam kegiatan. Di antaranya sekarang adalah mulai mengadakan sosialisasi budaya positif, di mana di SD Negeri Bojong 1 itu guru penggerak harus selalu memberi contoh pada rekan-rekan kita yang belum menjadi guru penggerak agar berperilaku positif baik dalam penyampaian pembelajaran maupun dalam tingkah laku serta perbuatan dalam kegiatan pembelajaran. Kami mengharap setelah adanya guru penggerak di Bojong 1 ini akan ada perubahan yang signifikan baik dalam kurikulum maupun dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajarannya tidak selalu monoton, pembelajaran harus betul-betul menarik agar anak itu betah atau kerasan, senang berada di sekolah, sehingga anak itu tidak ingin selalu minta pulang. Dengan adanya guru penggerak ini, pembelajaran nanti akan menjadi bervariatif, yaitu anak yang sebagai objek, sehingga kita bertumpu pada anak maunya apa, anaklah yang akan menentukan apa itu pembelajaran yang sekarang akan disampaikan. Jadi guru itu harus mengikuti kemauan anak. Jangan guru menekan pada anak. Kalau guru menekan pada anak, anak itu akan tertekan dan akan males, enggan, dan seolah-olah akan tertekan. Kemudian di dalam lingkungan sekolah pun harus menyenangkan ya. Di antaranya ruang kelas ini kalau bisa dicat bermacam-macam model cat atau warna cat, sehingga akan menggairahkan. Bentuk tempat duduk pun harus berganti-ganti, tidak monoton selalu klasikal, tapi harus dibuat kelompok. Kelompok pun ada yang berbentuk O, ada yang berbentuk letter U, ada yang angkare dan lain sebagainya. Jadi anak akan senang. Inilah gunanya guru penggerak di suatu sekolah. Tujuannya adalah untuk merubah agar anak itu betul-betul merdeka belajar. Yaitu anak itu akan bebas, bukan bebas sebebas-bebasnya. Dalam artian bebas belajar di sini, anak akan merasa merdeka, tidak akan tertekan, tidak akan terkukung oleh guru yang menyampaikan pembelajaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa ditindaklanjuti dengan, karena masanya masih panjang ya untuk guru penggerak itu, sampai dulu rencananya sampai 9 bulan, karena ini diperpadat menjadi setengah tahun atau 6 bulan. Mudah-mudahan Pak Abdul Syukur segera sukses, segera lulus, dan nanti akan menjadi inspiratif pada teman-teman kita yang belum masuk guru penggerak. Dan kami mengharap semuanya saja nanti setelah lulus P3K, bahkan sudah mendapatkan SK yang sudah lulus P3K, marilah kita semangat untuk mengikuti guru penggerak agar mutu pendidikan itu semakin maju dan semakin meningkat, dan Indonesia akan menjadi negara yang maju. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Juhari yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Syukur MPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bojong 1, yang saya hormati rekan-rekan guru
SD Negeri Bojong 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menghadiri sosialisasi budaya positif di SD Negeri Bojong 1. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, izinkanlah kami setelah mengikuti kegiatan diklat calon guru penggerak angkatan 4 untuk Kabupaten Brebes, beberapa materi yang sudah kami terima dalam akhir dari modul 1 ada tuntutan untuk kegiatan aksi nyata, ada sosialisasi budaya positif, yang mana pengimbasannya nanti bersama-sama dengan rekan guru yang ada di SD Negeri Bojong 1. Mudah-mudahan kita saling sharing apa yang sudah kami terima materi dari diklat kegiatan calon guru penggerak, supaya dari Bapak Ibu semua yang ada di SD Negeri Bojong 1 ini nanti bisa menerapkan bersama untuk kegiatan pembelajaran ke peserta didik kita. Yang pertama kita lihat untuk tayang yang ada di depan bahwa ini adalah sosok dari Ki Hajar Dewantoro. Ini adalah sosok pahlawan pendidikan, di mana Ki Hajar Dewantoro ini dia seorang keturunan bangsawan dan salah satu dari beberapa kelompok bangsawan yang bisa menerima pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Pada waktu itu, pada zaman kolonial, pendidikan yang ada di Indonesia itu hanya dinikmati oleh para kaum bangsawan, orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, dan hanya beberapa orang Indonesia yang nantinya akan bekerja untuk Belanda. Sehingga dengan kondisi seperti itu, sosok dari Ki Hajar Dewantoro ini banyak sekali menemukan filosofi tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Berikut adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro ini adalah suatu proses untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini muara dari ketercapaiannya untuk pendidikan ini adalah untuk mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan. Karena pada waktu itu kondisi penjajahan, kondisi pendidikan itu tidak merata, tidak merdeka untuk semuanya. Hanya beberapa kelompok saja, hanya beberapa kaum bangsawan, orang-orang Belanda, dan orang-orang yang akan dipekerjakan untuk industri perusahaan-perusahaan Belanda untuk menopang kegiatan kolonialismenya. Makanya capaian dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah untuk mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk itu banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang kita kenal dengan namanya sistem Among yang kita ketahui. Ada 3 sistem Among, itu hasil pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso Tutwuri Handayani. Itu adalah sistem Among yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam suatu kepemimpinan. Yang pertama tentang Ing Ngarso Sung Tulodo.
di depan harus memberikan contoh. Ini nanti diterapkan untuk kita semua sebagai pendidik, sebagai guru, bahwa sebagai guru harus memberikan suatu keteladanan kepada siswanya, memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, biar nanti output dari anak itu akan meniru. Anak itu akan bisa berkembang menjadi baik atau tidak itu ketika kita sebagai pendidik menerapkan hal-hal yang baik. Sehingga Ingar Sosuntulote ini sebagai guru harus memberikan suatu keteladanan pada anak atau siswanya. Yang kedua, Ing Madiau Mangun Karso, di tengah harus memberikan semangat. Ketika guru dalam memberikan pembelajaran, kita harus memberikan semangat untuk siswa, baik siswa yang mempunyai kemampuan maupun dengan keterbatasan. Kita harus memberikan semangat untuk terus memberikan semangat untuk belajar pada anak atau siswanya. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini yang sekarang dijadikan sebagai simbol atau lambang dalam pendidikan negara Indonesia, Tuturi Handayani, yang mempunyai makna bahwa di belakang harus memberikan dorongan. Dari kata itu ada terkandung maksud atau makna bahwa sebagai guru, ketika setelah memberikan suatu pembelajaran pendidikan yang baik sudah diterapkan kepada siswanya, di situ supaya siswa itu muncul keberanian, muncul suatu pemikiran, harus didorong untuk bisa mengekspresikan keluar, harus bisa muncul, harus bisa maju dalam kegiatan apapun, dalam suatu prestasi atau lomba akademis itu harus didorong. Kita sebagai guru harus maju, harus memberikan dorongan ketika ada di belakang. Ini suatu filosofi yang sangat bagus yang bisa kita terapkan sebagai pendidik atau sebagai guru dalam suatu satuan pendidikan. Selanjutnya, peran guru menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, dan benih padi yang akan disemai diibaratkan seorang siswa. Petani menanam benih padi supaya bisa tumbuh subur, bisa menghasilkan hasil panenan yang bagus. Tentunya harus ada campur tangan dari bapak petaninya. Di sini selaku guru mulai mengolah tanah, memilih bibitnya, memelihara, memberikan pupuk yang secara teratur sampai pada pemanenan dari benih tersebut adalah tugas dari guru. Ketika bibit itu bagus, ditanam di tempat yang bagus, tapi seorang petani tanpa mengurusnya, tanpa memeliharanya, sangat tidak mungkin akan menghasilkan hal yang bagus. Begitu juga untuk siswa yang ada di sekolah, Bapak Ibu semuanya. Itu pada dasarnya siswa itu adalah masih kertas yang samar. Ketika masuk ke sekolah, diberikan suatu bekal oleh Bapak Ibu guru, dipelihara, diberikan pendidikan yang bagus, maka akan menghasilkan suatu output yang bagus, menjadi siswa yang lebih baik. Ini adalah peranan guru menurut Ki Hajar Dewantara. Dari arahan filosofi pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara juga digerakkan kembali oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi negara Indonesia ini, dicanangkan supaya pendidikan harus merdeka
belajar, merdeka belajar. Selama ini masih banyak sekali kekeliruan yang ada di pihak sekolah, pihak guru itu dalam penerapan, dalam pendidikan, memberikan pembelajaran, tapi belum menyentuh yang namanya merdeka belajar. Merdeka belajar yang seperti apa yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi di negara kita, yang capaiannya juga harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu? Belajar Pancasila adalah belajar untuk sepanjang hayat dengan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila ini ada 6 yang harus dicapai. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Yang kedua, berkebinekaan global, selalu menjaga budaya, menghargai budaya lain yang dimiliki bangsa Indonesia yang berkemajemukan, mempunyai banyak budaya, bergotong royong sesama, antar sesama masyarakat, antar sesama seseorang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kreatif. Kreatif itu mampu memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan baru. Yang keempat, bernalar kritis, mampu bisa memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Ini melatih ke anak untuk bisa berpikir kritis. Yang kelima adalah mandiri, menuntut kita kepada siswa supaya sudah berani mau belajar untuk segala sesuatunya harus dilakukan oleh sendiri. Itu adalah muara dari capaian dalam pendidikan yang akan diterapkan oleh bangsa Indonesia. Capaiannya adalah mewujudkan peserta didik untuk menuju profil pelajar Pancasila. Nah, materi yang akan kami sampaikan pada sosialisasi di hari ini yaitu adalah budaya positif. Yang pertama, ini ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini budaya positif ini yang nantinya mengarahkan anak pada suatu pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik dan suatu pembelajaran yang membawa merdeka belajar dan capaiannya ke profil belajar Pancasila. Untuk membangun budaya positif, baik di sekolah manapun, itu harus yang pertama lingkungan, menyediakan lingkungan yang aman. Tentunya lingkungan itu ya lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak serta memproduk atau mencipta dengan pemikiran yang merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Salah satu dari strategi itu perlu dari bentuk kedisiplinan yang sudah dijalankan di sekolah tersebut. Ketika sekolah tersebut sudah mempunyai kebiasaan atau bentuk kedisiplinan yang sudah diterapkan, maka untuk bisa menerapkan budaya positif itu sangat mudah sekali. Bisa diterapkan budaya positif yang tadi sudah disampaikan. Ada 7 dari budaya positif. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang
positif, yang aman, yang memberikan suasana kenyamanan untuk siswa dan sekolah tersebut sudah terbentuknya kedisiplinan. Dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ini paradigma belajar yaitu stimulus respon, nanti akan harus ada pembandingnya yaitu teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol yang diterapkan untuk siswa, untuk sekolah dalam kegiatan pembelajaran. Ini menurut paparan dari Dr. William Glasser, ada teori kontrol yang harus diluruskan dari beberapa hal yang kita pemikirannya sudah bertentangan atau miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol muridnya. Itu adalah suatu pandangan yang salah. Guru tidak bisa mengontrol muridnya karena siswa, murid itu mempunyai kodrat yang sangat unik, yang berbeda di antara mereka-mereka. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sudah pandangan yang salah. Mengkritisi itu akan memberikan orang yang merasa bersalah, itu bahkan dianggap akan menguatkan karakter. Itu salah, itu pandangan yang salah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru kepada siswanya punya hak untuk mengatur dan memaksa untuk ini. Itu juga pandangan yang salah. Selama ini teori kontrol yang dimaksudkan tersebut yang disalahkan itu seperti ini. Guru mengontrol muridnya, guru memaksa kehendak siswanya. Itu yang salah. Lah, teori kontrol tentang dunia yang sekarang ini realitasnya bahwa kebutuhan kita itu memang berbeda. Guru, siswa itu beda punya kebutuhannya. Siswa kebutuhannya apa? Tidak kita samakan semua siswa bahwa mempunyai basic dan karakter yang sama. Semuanya beda. Kebutuhannya ini tentunya mungkin kemampuannya di bidang seni, ke bidang bahasa dan lain sebagainya. Itu jangan disamakan, mereka biar berjalan dengan potensinya sendiri-sendiri yang dimilikinya. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dia mempunyai pandangan dan suatu pemikiran yang berbeda juga. Tidak harus diarahkan menjadi satu oleh gurunya. Biarkan siswa itu apa yang menjadi imajinasinya dalam mengikuti semua kegiatan belajar di kelasnya, silakan. Biar mereka mempunyai kreasi sendiri-sendiri, jangan disatukan. Karena mereka tentunya mempunyai jelas banyak sekali kreativitas yang dimilikinya. Kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Guru harusnya lebih bijak sekali ketika siswa kita upayanya untuk memberikan pembelajaran tentang ini, tapi siswa itu menangkapnya dengan lain. Mereka mengungkapkan suatu suatu pemikirannya. Kita harus dihargai dulu. Kita harus diberikan penghargaan untuk mereka karena sudah berani untuk menyampaikan suatu gagasan. Karena mereka punya daya tangkap, mempunyai pemikiran yang berbeda. Kita harus menghargai kebijakan yang menghargai kepada siswanya. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang dilakukan siswa di dalam kelas, baik itu perilaku yang kadang kita anggap itu adalah perilaku negatif maupun perilaku yang positif. Kadang ada anak di kelas, anak yang susah sekali diatur. Kadang ada anak yang nurut sekali. Tentunya mereka punya alasan sendiri-sendiri. Dari latar belakang yang keluarga yang berbeda itu punya alasan. Sing angel
aturnya itu pasti punya alasan. Dia punya yang namanya kebutuhan dasar pada diri masing-masing. Kebutuhan apa saja. Pengen ngerasa di dalam kelasnya itu merasa paling hebat, ngerasa paling kuat, supaya mereka pada takut. Itu ada kebutuhan yang dimiliki oleh siswa. Alasan-alasan dari semua yang dilakukan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan semua apa yang dilakukan baik guru maupun siswa, yang mampu mengontrol adalah dari dirinya sendiri, dari internnya. Kedisiplinan juga itu ada pada diri, dari dalam intern diri sendiri. Jadi tidak bisa mengontrol yang lain. Guru tidak bisa mengontrol siswa untuk ini, tidak. Semuanya ketika mau diajak ke sesuatu yang positif, itu mereka harus bisa membawa, menata, mengontrol dirinya sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tadi tetap harus dari diri sendiri. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tentunya untuk bisa membangun suatu kegiatan yang positif, kebiasaan yang positif, perlu adanya kolaborasi. Kolaborasi siswa dengan guru, kolaborasi guru dengan guru, kolaborasi guru dengan pihak kepala sekolah, bahkan kepada menyangkut pada komite sekolah dan lain sebagainya, lingkungan masyarakat yang ada di sekolah. Itu. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin ini kadang kita dihubung-hubungkan bahwa disiplin itu adalah dengan hukuman. Padahal disiplin ini tidak harus dengan memberikan hukuman. Karena disiplin adalah alternatif terakhir ketika seseorang itu melanggar, sudah diberikan teguran, ada itu kalau sudah mentok-mentoknya anak itu, seseorang itu melanggar suatu kesepakatan, itu baru bisa diterapkan suatu hukuman. Atau menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu untuk mencapai kemerdekaan dalam suatu konteks pendidikan pada saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus disiplin yang kuat. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa budaya positif itu bisa diterapkan dalam suatu satuan pendidikan atau sekolah ketika lingkungannya itu yang pertama terbentuk lingkungan yang positif, yang nyaman, nyaman untuk kegiatan pembelajaran untuk siswanya, dan didukung ketika lingkungan atau sekolah tersebut sudah terbentuk kebiasaan disiplin. Sehingga menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan belajar itu bisa diterapkan ketika sudah ada disiplin yang kuat di lingkungan tersebut. Kemerdekaan pembelajaran ini siswanya, pembelajaran yang berpusat pada siswa ini bisa diterapkan ketika di sekolah tersebut sudah ada disiplin yang kuat. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia menurut Dean Goosen dalam Social School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Gelem mau melakukan sesuatu karena takut. Kian
tidak melaksanakan akan terkena hukuman atau denda. Itu adalah motivasi yang paling rendah sekali pada diri manusia. Terpaksa berarti ada rasa-rasa terpaksa pada diri manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apalagi ini, melakukan sesuatu karena sudah diiming-imingi, nanti dapat bonus ini, nanti dapat apa, ini dapat jatah. Itu juga termasuk motivasi yang dimiliki manusia. Mau melakukan sesuatu karena ada imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, tanpa ada imbalan, tanpa ada tekanan, tapi dia mau melakukan, ingin menjadi diri sendiri yang mempercayai nilai-nilai yang bagus. Dia mau melaksanakan tanpa adanya tekanan, rasa takut, atau bahkan imbalan yang akan diberikan. Jadi murni dari dasar hati untuk melakukan. Ini adalah motivasi yang dimiliki manusia yang paling tinggi. Itu kesadaran yang paling tinggi, kemauan yang paling tinggi. Itu motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia yang kami tadi sampaikan. Ada siswa yang seperti ini, itu tentunya punya kebutuhan dasar. Ada siswa yang nyoret-nyoret tembok, itu punya kebutuhan dasar. Ada yang siswa yang suka nakali teman-temannya, itu jelas itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau yang kita kenal dengan survival. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, itu belonging. Penguasaan, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, power. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan atau yang kita kenal dengan freedom. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang atau fun. Kebutuhan-kebutuhan ini yang dimiliki siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Ini yang harus kita kenali. Ketika anak berlaku yang seperti ini harus kita kenali, harus kita bisa menyelesaikan. Oh, ternyata anak kok seperti ini, perilakunya seperti ini di dalam kelas. Itu harus kita kenali melalui kebutuhan dasar yang ada pada diri siswa tersebut. Ini ada contoh suatu kasus. Ibu Ambar adalah seorang wali kelas 2. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 itu telah datang pada gurunya dan mengeluh. Doni yang sekali meminta bekal makan siang temannya dan memaksa. Lah, ini jika panjenengan semua itu sebagai guru menghadapi situasi yang dialami oleh wali kelas 2, apa yang akan dilakukan? Nang kelas ada siswa njaluki panganan, njaluki jajan milik temannya. Apa yang akan dilakukan? Maka panjenengan bisa mengambil bentuk kebutuhan dasar mulai dari yang 1, 2, 3, 4, 5. Harus diamati, harus kita teliti kebutuhan dasar dari siswa tersebut. Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini bisa dari kelimanya kita satukan, bisa kita ambil kebutuhan dasar, nanti kita akan tindak lanjuti seperti apa. Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Dalam kasus Doni tersebut, apabila Doni ditanya oleh Ibu Ambar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu kaitannya dengan makan, rumah, kendaraan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Itu bisa. Alasan dari siswa itu pasti, apa yang dilakukan siswa pasti punya alasan sendiri. Meskipun alasan itu sudah melanggar suatu ketentuan yang ada di kelas, kesepakatan yang di kelas, pasti punya alasan. Jaluk jajan, ternyata
orang disangoni wong tuane, ya kan? Itu harus diteliti. Kok sampai tidak diberikan uang saku? Orang tuanya ternyata ikut mbahnya sudah seperti tidak bisa mencari. Itu harus tahu bagaimana untuk menyelesaikannya. Itu nanti guru yang meneliti kondisi itu. Yang kedua, kita lihat dari kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dalam kasus tersebut, apabila Doni itu menjawabnya seperti ini, alasannya saya mengambil bekal milik temannya karena dia merasa senang temannya. Jadi senang ketika sikapnya usil dengan temannya, nyukuti makanan atau minta jajan temannya. Itu ketika apa yang dilakukan Doni usil dengan temannya itu supaya mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Merasa ketika melakukan usil dengan temannya, nakal tekan sana, kayak anak perhatian. Loh, dengan saya itu tidak pernah perhatian atau menegur sama sekali. Dengan cara itu, dengan meminta, dengan memasak, supaya yang diminta itu ada perhatian ke saya, itu menurut penjelasan Doni. Hal itu ketika dilakukan oleh Doni dengan alasan itu, berarti Doni sedang kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, minta diperhatikan supaya temannya ada simpati. Itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, ketika Doni itu alasannya supaya merasa di kelas, supaya merasa hebat, ditakuti, lah kasih berani ini, maka kebutuhan Doni ini adalah kebutuhan yang akan penguasaan, ingin menguasai di kelasnya, atau kebutuhan power, kekuatan atau penguasaan. Itu harus diselidiki oleh guru. Ketika ada perilaku-perilaku yang penyimpangan siswa, perilaku negatif, itu harus kita selidiki dengan kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar kebebasan, jika Doni itu menjawab seperti ini, merasa bosan karena bekal yang diberikan orang tuanya itu menunya ponggol terus, itu kan bosan, pengen nyoba yang dibawa temannya. Oh, ternyata ada telur ceplok atau yang lainnya, diminta, dipaksa. Itu kebutuhan, itu adalah kebutuhan kebebasan, merasa bebas, pengen hal-hal yang membosankan akan beralih kepada hal yang baru. Itu kebutuhan kebebasan. Nah, ketika ada siswa yang seperti itu, guru tentu bisa mampu mengamati. Oh, ternyata kita harus menyampaikan ke orang tuanya supaya menunya dirubah biar tidak bosan. Itu cara penanganan melalui kebutuhan dasar siswa. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Ya, ketika Doni itu berbuat atau mengambil makan temannya, mengambil snack temannya, jajanan, itu merasa bahwa yang dilakukan itu hanya iseng-iseng saja atau usil. Dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya, bagaimana siswa yang diambil itu seperti apa. Itu menunjukkan bahwa yang dilakukan Doni, kegiatan yang usil, yang iseng-iseng itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Merasa senang ketika ngerjani temannya, itu seperti itu. Tapi tidak untuk dimakan loh, tapi hanya usil, maksa, jeluk, meskipun dikumpulkan nanti diberikan ke temannya yang lain. Itu adalah kebutuhan hanya untuk kesenangan saja. Itu meskipun tidak untuk kebutuhan sendiri, untuk dimakan. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh guru untuk mengetahui perilaku-perilaku siswanya di dalam kelas. Berikutnya adalah posisi kontrol guru. Ini posisi kontrol guru ada 5. Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol yang dimiliki guru, yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Yang sedang itu adalah monitor atau pemantau, dan yang paling biasa itu sebagai teman.
yang seharusnya sudah mulai ditinggalkan adalah sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Seperti apa? Kita lihat tabelnya. Tabel dari permasalahan. Contohnya, ini kita ada tabel. Ini adalah posisi kontrol yang dianggap adalah kontrol negatif sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini yang harus mulai ditinggalkan. Perilaku kontrol yang positif sebagai teman dan pemantau. Dan yang paling tinggi adalah kontrol diri sebagai manajer. Contohnya, ini ada untuk biasanya yang dilakukan oleh guru dengan tipe kontrol yang penghukum. Ini yang dilakukan guru satu itu biasanya senang geranyami, menghordik, mau nunjuk-nunjuk matanya, ora wajahnya, kadang sambil menyindir, memarahi, bahkan menyakiti. Itu tipe penghukum. Kata-katanya yang sering dikeluarkan, kalau kamu tidak melakukan, saya akan hukum. Itu salah satu dari tipe penghukum. Itu yang mulai ditinggalkan. Tapi ini sangat sulit sekali ketika siswanya juga tanpa harus itu tidak bisa meninggalkan. Itu sangat sulit. Kita perlahan-lahan mencoba. Ini bekal kita setelah saya mengikuti guru penggerak, semakin paham untuk cara untuk bisa mengkontrol siswa yang seperti ini, yang berperilaku yang negatif yang seperti ini, untuk mengangkat mereka supaya mulai berubah menjadi perilaku yang positif. Contoh perilaku negatif yang kedua itu yang harus kita tinggalkan adalah pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru itu yang dibuat-buat itu menceramai dan merasa kekecewaan. Contoh dari kata-katanya, kamu sudah mengecewakan Pak Guru, kamu berbuat ini itu sangat tidak disukai oleh Pak Guru. Itu adalah tipe pembuat orang merasa salah. Siswa itu dengan ucapan yang dilakukan guru yang seperti itu rasa salah. Tapi kalau siswa itu paham, kadang anak kadang beler, kadang tidak peduli apa yang diucapkan ada. Itu yang tingkat perilaku negatifnya sudah mulai tinggi itu tanpa mempedulikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Contoh lagi perilaku kontrol positif yang sudah masuk positif adalah guru sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Itu kadang dengan penyampaiannya, lakukan untuk Pak Guru ya, kamu itu nanti mengerjakan ini. Nah, terus ya sudah, nanti Pak Guru ikut bantu penyelesaian dari apa yang sudah diberikan atau tugas dari Pak Guru. Ketika anak itu kesulitan, upaya yang dilakukan guru itu ya nanti Pak Guru bantu. Itu sudah termasuk dari perilaku kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya guru sebagai pemantau. Kadang yang dilakukan untuk mengukur atau menghitung suatu keberhasilan yang dilakukan oleh siswanya. Kata-kata yang sering diucapkan, yang sering ditanyakan ketika siswa itu sudah diberikan suatu tugas. Contoh, ini nanti kelompok punya peraturan apa untuk menyelesaikan ini. Misalkan kelompok punya peraturan-peraturan yang berbeda. Selanjutnya untuk guru sebagai manajer. Untuk guru sebagai manajer biasanya memberikan pertanyaan pemantik supaya siswa itu lebih memunculkan ide-ide yang baru. Contohnya, apa yang kita yakini dengan kegiatan pembelajaran ini bisa menghasilkan yang seperti ini. Apa yang kamu yakini hal tentang ini? Itu pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya siswa itu lebih berpikir secara luas, supaya nanti siswanya mendorong untuk memunculkan suatu gagasan-gagasan yang baru. Gitu. Ini adalah perilaku kontrol positif. Berikutnya yang keenam adalah keyakinan kelas.
keyakinan kelas itu berbeda dengan yang namanya peraturan sekolah, peraturan kelas. Yang mana peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh sekolah atau guru tanpa melibatkan siswa. Tapi yang namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas disusun oleh siswa yang harus dilakukan, harus dijalankan. Sehingga kita sebagai guru jangan acuannya adalah peraturan kelas. Itu sangat sekali tidak memerdekakan siswa. Ketika ke peraturan kelas harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Merasa di dalam kata-katanya saja itu sudah kalimatnya sudah negatif. Tidak boleh ini. Itu sudah peraturan kelas. Tidak boleh membawa ini, tidak boleh membawa apa. Itu dalam peraturan. Tapi yang kita bentuk adalah suatu kesepakatan siswa, kesepakatan kelas. Siswa diajak bersama-sama seluruh isi kelas untuk coba kita sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita harus menyepakati loh peraturan apa kesepakatan kelas yang harus kita jalankan. Contohnya harus membersihkan kelas, harus datang tepat waktu, harus mendengarkan ketika guru sedang menyampaikan. Itu kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Untuk mewujudkan merdeka belajar, kita harus jalankan mulai adanya kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Ini contoh-contoh dari kesepakatan kelas. Ini contohnya menjaga kebersihan, berpakaian rapi, tidak boleh dikeluarkan. Ini yang menulis siswa semuanya, bukan guru. Tapi kalau peraturan kelas yang menyusun adalah guru. Ya, sambil diminum. Ada bersikap sopan dan santun, menghargai orang lain, menjaga ketentraman kelas, berdoa sebelum mulai pelajaran, belajar dengan giat. Itu adalah yang dituliskan oleh siswa. Semua siswa menuliskan, nanti disimpulkan, disatukan. Oh, yang sama saat ini kesepakatan kelas tidak boleh panjang, harus simpel biar diingat oleh seluruh anggota kelasnya. Itu nanti tempelkan. Misalkan kesepakatan kelas di semester 2, kelas 5 tempel, teplak. Itu yang nanti akan dijalankan oleh siswa dan gurunya. Seperti itu. Ini kesepakatan kelas. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini ketika ada suatu permasalahan dalam suatu kelas, ini tidak seolah-olah harus langsung di justice ini salah. Tidak. Ini harus mengacu pada segitiga restitusi. Siswa harus belajar menerima suatu pembelajaran bahwa semuanya, tidak semua yang dilakukan itu siswa itu bahwa itu salah, karena mereka punya tujuan, punya alasan. Yang dilakukan siswa pasti punya alasan. Ini untuk segitiga restitusi ada yang langkahnya itu ada menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, ketika contoh ada siswa yang tiap hari selalu memberi teman-temannya itu suasana yang tidak nyaman, bahkan sering membuat anak lain itu nangis. Nah, apa yang dilakukan dengan segitiga restitusi? Nah, pasti harus memanggilnya secara tidak langsung di kelas, langsung diomongin oleh sebenarnya. Di kelas misalnya anak bocah di depan anak tidak boleh langsung dicewek apa maning, tidak boleh. Harusnya setelah selesai baru dipanggil, ditanyakan. Nah, di situ dan ditanyakan biar mereka punya jawaban alasannya. Maksudnya, iya Pak Guru, saya tadi melakukan kesalahan membuat siswa ini nangis. Guru tidak boleh langsung, ya kamu salah, tidak boleh. Kita harus membangkitkan atau menstabilkan suatu identitas anak tersebut. Ben anak kalau langsung tidak langsung down. Itu dengan cara menguatkan dulu, iya, bahwa semua manusia, bahwa semua anak itu pernah melakukan suatu kesalahan, dan kesalahan itu aslinya tidak akan disengaja. Iya, seperti itu. Biar anak itu kuat dulu,
jangan langsung disalahkan. Tapi akal lemah itu dilakukan akal kuat. Kadang ada anak kayak akal lemah. Cara-cara yang basa-basi ini itu kan cara basa-basi. Untuk melakukan basa-basi akal lemah. Lah itu. Lah setelah anak itu tadi ngaku, iya Pak Guru, mikir si Dela nangis kenang aku. Itu kita berikan kepenguatan dulu, iya, bahwa manusia itu pernah melakukan suatu kesalahan dan tidak kamu saja yang melakukan kesalahan. Dan pasti manusia itu tidak luput dari suatu kesalahan. Itu ditenangkan di situ, digawe junjung di situ itu. Tapi kita sulit untuk seperti itu. Setelah anak itu tahu, lah seharusnya tidak dengan memperlakukan seperti itu, Revan. Kalau kamu minta ya, itu harus seperti itu. Untuk mencapai kebutuhannya, misalkan yang dilakukan seperti ini, itu harus diarahkan. Nah, setelah sudah diarahkan, baru Revan, apa yang kamu lakukan itu ternyata melanggar dari kesepakatan kelas. Revan, ingat nggak kesepakatan kelasnya apa saja? Revan biar mengingat kembali apa yang dibuat kesepakatan kelas itu. Makanya kesepakatan kelas diberikan untuk semua untuk menuliskan. Ketika disimpulkan bersama, nanti semua siswa itu tahu, oh kesepakatan kelas. Lah, Revan itu tahu tidak tindakan yang Revan lakukan itu bertentangan dengan kesepakatan kelas. Iya Pak Guru. Orang kayak ya, kudune iki nang kesepakatan kelas anak misalnya saling menyayangi dengan temannya, saling menjaga temannya, itu ada misalkan. Oh iya ya, ternyata tindakan saya melanggar dari kesepakatan kelas Pak Guru. Nah, baru ditenangkan. Iya, nanti lain kali Revan harus mematuhi peraturan, mematuhi kesepakatan kelas yang sudah dibangun bersama. Hal itu tindakan yang tidak benar, melanggar dari kesepakatan yang sudah kamu buat. Halus teman. Seperti itu, tapi sulit teman. Ulari kagak teman ini. Ini adalah budaya positif. Yakin indah sekali di dalamnya. Di dalamnya budaya positif yang harus diterapkan ke anak. Aslinya lemes teman, lemah lembut teman, Pak. Itu sangat sulit sekali. Ya, terima kasih. Ini adalah paparan sosialisasi tentang budaya positif. Itu sebagai suatu capaian aksi nyata saya, Abdul Syukur, untuk menuntaskan program calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Brebes dalam penyelesaian dari modul 1 untuk kegiatan guru penggerak. Mohon maaf ketika ada kekurangan dan tidak lengkapnya penyampaian materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman guru yang ada di SD Bojong 1. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa Bapak Ibu guru diterapkan untuk peserta didiknya di dalam kelas masing-masing. Mudah-mudahan pengimbasan dari sosialisasi budaya positif ini mampu bisa diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian sosialisasi budaya positifnya. Semoga sosialisasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara sosialisasi pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.